Ganjar Pranowo di hati rakyat sekarang, Jokowi di hati rakyat dulu. Salam jumpa sahabat M2TV. Kembali kami hadir untuk mengulas isu-isu yang lagi viral, baik di media sosial maupun di media-media cetak. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik dan tentu pasti akan sangat menghebohkan. Sahabat M2TV, Ganjar Pranowo di hati rakyat sekarang dan Jokowi di hati rakyat dulu adalah satu ungkapan yang keluar dari hasil survei dan pemetaan kami tentang situasi terkini dinamika politik menjelang pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2024 nanti. Kita melihat bahwa ada gelombang-gelombang dan dinamika politik yang sampai tidak terukur dengan pemikiran waras manusia. Salah satu contoh, hari ini seluruh masyarakat Indonesia sedang menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi tentang ujian materi batas usia calon presiden yang tadinya undang-undang mewajibkan 40 tahun, oleh sekelompok orang minta untuk diundurkan menjadi 35 tahun. Lalu isu ini disematkan untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Anehnya, ketika isu ini disematkan ke keluarga Presiden Joko Widodo, dalam hal ini Gibran pun tidak pernah membantah atau menolak untuk tidak ingin menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo. Gibran terkesan menikmati itu dan hanya beberapa kali menyampaikan pesan bagaimana pilihan rakyat, bagaimana kata rakyat. Lalu isu ini menjadi bola liar ketika beberapa public figure dan beberapa tokoh-tokoh politik, baik dari kelompok oposisi maupun dari kelompok-kelompok yang dulu pernah mendukung Presiden Joko Widodo, mengemukakan pendapatnya di ruang-ruang publik yang menuduh bahwa ada keterlibatan Presiden Joko Widodo dengan cawe-cawenya, ingin menyandingkan Gibran Rakabumi sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 nanti. Isu ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat serius ketika beberapa pakar hukum tata negara mengemukakan pendapatnya bahwa ada diduga campur tangan presiden dalam mempengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi hal-hal mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Tetapi tentu sebagai warga negara yang baik, bagusnya kita harus menunggu apa hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi hari ini. Tetapi ada hal yang sepatutnya perlu kita garis bawahi dalam kontestasi pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2024 nanti, di mana telah mengerucut 3 figur, masing-masing Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Rashid Baswedan. Dari ketiga figur ini, tentu rakyat sudah sangat mengetahui siapa bakal calon presiden dan calon presiden Republik Indonesia
yang sungguh sangat dekat dengan rakyat. Sudah pasti dari ketiga figur itu yang sangat dekat dengan masyarakat adalah Ganjar Pranowo. Karena kita ketahui bersama bahwa Ganjar Pranowo adalah sosok yang telah meniti karir politiknya dari jenjang bawah sampai menjadi gubernur, bahkan menjadi DPR RI. Dia sudah begitu sangat dekat dengan masyarakat. Ganjar berasal dari keluarga biasa-biasa saja. Ganjar pernah merasakan bagaimana sakitnya ketika uang sekolah atau uang kuliah belum dibayar. Ganjar Pranowo sudah merasakan bagaimana kesabaran seorang tukang penjual minyak eceran di tepi jalan. Ganjar Pranowo adalah satu-satunya calon presiden Republik Indonesia yang berasal dari rakyat kecil. Lain sekali dengan Prabowo Subianto yang memang dari awal berasal dari kalangan ningrat, orang tuanya pernah menjadi menteri. Begitupun Anies Rashid Baswedan berasal dari kalangan terpelajar dan tidak pernah merasakan bagaimana sedih dan susahnya ketika seorang mahasiswa atau seorang pelajar belum membayar SPP. Itulah perbedaan di antara Ganjar Pranowo dengan kedua calon presiden yang lain, Prabowo dan Anies Rashid Baswedan. Dan dalam perkembangan konsolidasi politik terkini dari masing-masing calon presiden, publik sudah mengetahui bagaimana cara masing-masing calon presiden melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat. Begitupun Ganjar Pranowo. Publik sudah mengetahui bagaimana cara Ganjar Pranowo menciptakan satu kondisi bahwa tidak ada jarak antara Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dengan rakyat secara langsung. Itu diwujudkan dengan Ganjar meluangkan waktu nginap dengan masyarakat di kampung-kampung, hanya sekedar ingin berdiskusi dengan mereka supaya bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh rakyat ketika dia menjadi seorang presiden, dan apa yang bisa dilakukan oleh rakyat ketika Ganjar Pranowo sudah dilantik menjadi presiden. Dan hal itu mendapat sambutan yang sangat luar biasa. Itu pun dilakukan oleh Ganjar Pranowo di Provinsi Jawa Barat. Beberapa desa di Kabupaten se-Jawa Barat, di mana kita ketahui bersama, Jawa Barat merupakan basis suara Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden tahun 2014, tahun 2019. Hal itu dikesampingkan oleh Ganjar Pranowo melalui pendekatan religius dan pendekatan manusiawi. Ganjar ingin sekali mendapatkan informasi sejelas-jelasnya dari masyarakat di Jawa Barat, dan hal itu tercapai. Dukungan luar biasa datang dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat di Jawa Barat dalam pemilihan presiden tahun 2024 nanti kepada sosok Ganjar Pranowo. Fenomena yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo mengingatkan kita pada pemilihan presiden tahun 2014 dan tahun 2019 bahwa Presiden Joko Widodo begitu dekat dengan rakyatnya, tetapi sekarang tidak. Ada kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo yang telah melukai hati rakyat. Di antaranya kebijakan tentang Undang-Undang Omnibus Law. Di sana harapan hidup dari para buruh dan pekerja Indonesia tidak dijamin. Ada keberpihakan negara untuk melindungi hak-hak investasi, bahkan bisa merampas
hak-hak rakyat. Ini yang sangat tidak diterima oleh rakyat. Hal ini yang membuat masyarakat jauh dari diri Presiden Joko Widodo. Dan kita sampai pada satu kesimpulan bahwa dulu mungkin Insinyur Joko Widodo dekat dengan rakyat, tetapi sekarang tidak. Rakyat sangat dekat dengan Ganjar Pranowo.